Stop politisasi banjir Jakarta. Bencana banjir masih saja terjadi di ibu kota Jakarta hampir saban tahun. Termasuk awal tahun 2014 ini, banjir masih melanda di sejumlah titik ibu kota. Sebagian kalangan menilai momen ini tentunya menjadi santapan empuk lawan-lawan politik Jokowi Ahok untuk menyerangnya. Lawan politik Jokowi yang lumayan keras bersuara, Ruhut Sitompul misalnya. Politisi Demokrat itu rajin menyerang Jokowi dengan melontarkan kritik pedas yang menjadi ciri khasnya. Dalam sebuah media, Ruhut menyebut belusukan Jokowi sia-sia karena Jakarta tetap banjir. Ia juga menyebut Jokowi memble hadapi banjir. Bahkan Ruhut tak segan-segan melontarkan hinaan dengan menyebut Jokowi sebagai tukang mebel yang tak becus pimpin Jakarta apalagi jadi calon presiden. Politisasi banjir yang menjurus menjadi serangan politik ini tak hanya menimpa Jokowi. Wakil Gubernur Basuki Cahayapurnama pun sempat dicatut namanya dalam sebuah broadcast message saat banjir melanda Jakarta sejak Minggu 12 Januari kemarin. Dalam pesan berantai yang mengatasnamakan Wakil Gubernur DKI itu menyebutkan bahwa DKI Jakarta siaga 1. Bagi warga yang tinggal di sekitar Sudirman Tamrin, Gatot Subroto, dan Pangadegan harap segera mengungsi. Dalam pesan kaleng itu juga disebutkan bahwa Ahok telah memerintahkan dibukanya tanggul Ciliwung yang tak lagi mampu menahan debit air dari Bogor. Banjir Jakarta memang menjadi santapan empuk lawan-lawan gubernur dan wakil gubernur DKI. Politisasi banjir pun tak terelakkan, terutama Jokowi. Menjelang pemilu 2014, elektabilitas mantan wali kota Solo ini terus meroket. Maka wajar saja jika beragam politisasi yang menyerang ke arahnya menjadi kian gencar. Sebut saja kemunculan sebuah DVD kaleng tentang Jokowi, di mana tak disebutkan pula siapa pembuatnya. DVD berdurasi 7 menit itu berisi film pendek tentang cuplikan berbagai janji Jokowi jika terpilih menjadi gubernur DKI. Di bagian akhir ditayangkan pelantikan Jokowi Ahok beserta janji menjalankan tugas sesuai sumpahnya. Jakarta kebanjiran, politisasi banjir pun bertebaran. Ya pemirsa, banjir di Jakarta tampaknya bukan hanya airnya saja yang kemana-mana. Ini menjelang 2014 arahnya kemana-mana, termasuk tadi ke politik ya. Banyak yang justru menghujat Jokowi, tadi mengatakan belusukannya sia-sia dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang kemudian membela Jokowi yang mengatakan banjir kali ini tidak separah yang sebelumnya. Meskipun memang saat ini belum puncak banjir. Benarkah seperti itu? Itulah tema kita ini Pak. Namanya Pak Ridwan sudah tidak setuju duluan ini. Belum dimulai juga udah langsung ini ya Pak ya. Ya silakan, ini ada Pak Ridwan Saidi, budayawan Betawi. Selamat malam. Assalamualaikum. Malam. Dan kemudian ada Bu Andi Nurpati, Wakil Sekjen Partai Demokrat. Selamat malam. Dan kemudian Romo Beni Susetyo, rohaniwan dan sekaligus aktivis sosial ini ya. Selamat malam Romo. Ini silakan ya Pak Ridwan dulu nih Pak Ridwan. Enggak, saya nggak ada urusan dia mau capres karena dia kepencapresan dia tidak akan terjadi. Karena dalam sistem politik reformasi partai itu ada ownernya. Jadi dia kan di luar itu, dan dia dari Pasar Klewer dipungut, ya kan, dibawa ke Jakarta. Dia bukan merupakan apa namanya itu bahagian dari partai tersebut. Dia kan masuk partai. Kok yakin sekali ini Pak Ridwan? Saya yakin dong, saya pelajari. Dia kan diseret Rudiatmo, disuruh jadi walkot di PDIP kan. Jadi dia nggak mengerti tentang nasionalisme, marhaenisme, walaupun tentang Bung Karno, walaupun dia ngaku-ngaku. Meskipun survei mengatakan sebaliknya nih Pak survei itu soal kecil. Saya juga bisa bikin survei, dia 120%. Itu soal kecil, itu tidak bisa dijadikan pegangan sama sekali. Iya. Sebagai budayawan, Pak Ridwan tidak bisa melihat bahwa memang perkembangannya tampaknya sekarang arahnya banyak perubahan, banyak yang mendukung begitu ya, mendapat dukungan banyak ini Jokowi. Anda tidak melihat seperti itu? Nggak lihat, karena yang pertama dia tidak dekat dengan komunitas Islam. Yang kedua dia memecah belah komunitas Betawi. Siapa yang dekat media? Yang dekat media kan pesuruh-pesuruh tukang survei. Itu yang dia survei, ya kan?
Nggak ada. Saya bisa buktikan dia menjanjikan 5 masjid di Jakarta omong kosong. Masjid di Jakarta Barat yang dia omongkan itu tidak ada lokalisasi lokalnya, arealnya nggak ada. Dia memecah belah Bamus Betawi. Ya. Tapi tentang banjir ini Pak Ridwan, ada yang mengatakan bahwa ini titiknya lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Ya ini begitu. kan baru Panglaris kata orang Betawi. Kan masih ada Imlek, masih ada Cap Gome. Itu yang bakal besar-besaran. Ini bagaimana nih Romo, hujan sedikit saja Jakarta langsung terendam begitu ya? Dampaknya pastinya macet. Ya itu kan hal yang kalau kita akui dengan jujur, fakta ya. Daerah kami dulu banjir Bintaro, sekarang tidak. Itu fakta ya. Jadi kita juga harus seimbang. Artinya apapun kita harus akui kinerja dia melakukan itu. Karena saya juga orang Bintaro, itu kan zaman Fauzi dia enggak, pada zaman Fauzi banjir kok. Saya ngalami sendiri Anda kok. kan bicara Bintaro IKPN. Bukan, saya di rumah saya Bintaro Parades. Ya Bintaro Parades itu bukan di karya dia. Bukan, kemarin banjir Pak. Iya. Lah kan saya ngalami Mungkin Bapak. contohnya yang lebih konkret Lah, Tamrin konkret. Sudirman Nah, biasanya saya kan kan enggak, saya banyak mengalami yang punya saya. Jadi jangan. Jadi saya ingin mengatakan, jadi gini loh, kita harus rasional lah. Artinya polisi banjir itu tidak akan menguntungkan semua pihak. Semakin masyarakat ini menderita, maka kita harusnya membangun empati, solidaritas, nilai-nilai kemanusiaan itu. Justru kalau kita mulai menjadi alat politik, itu merusak. Dan rakyat sebenarnya rakyat itu cerdas lah. Jadi rakyat itu cerdas. Jadi gini loh, nanti lihat aja tanda-tanda. Jadi saya lebih yakin itu. Karena kecerdasan rakyat itu luar biasa. Tapi Bu Andi Nurpati, Anda melihat bahwa memang banjir ini juga menjadi apa ya, objek kampanye mungkin ya bagi sebagian pihak atau objek untuk menyerang pihak lainnya. Apapun kondisi masyarakat kita itu adalah objek politik ya, dan tidak ada perubahan kalau tidak ada politik, karena hanya dengan gerakan politik, gerakan sosial, gerakan budaya yang bisa memberikan perubahan terhadap kondisi kita. Termasuk momen banjir ini ya, sampai Ibu Ani pun komentar ini di Instagramnya ya kepada Bu Jokowi sama Bu Ahok. Ya, jadi saya kira begini, terkait dengan Pak Jokowi ini kan ketika kampanyenya dulu menjanjikan terlalu memberikan ekspektasi, harapan yang terlalu tinggi kepada publik, sehingga itulah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Padahal Jakarta kan tidak semudah yang balik telapak tangan untuk bisa melakukan perubahan dan perbaikan yang begitu signifikan. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan bagi Jokowi sendiri ketika janji-janji itu ditunggu oleh masyarakat. Apa nih yang sudah dikerjakan gitu kan? Padahal persoalan Jakarta ini bukan persoalan gubernur DKI sendiri, itu semua harus mengakui. Cuma janji Jokowi ini kan muluk-muluk bagi masyarakat untuk bisa dibuktikan. Misalnya sekarang sudah setahun lebih Pak ya, setahun lebih 2 bulan. Nah, tidak ada perubahan menurut Anda? Nggak ada. Ada lah. Kalau kita Nggak ada, lihat mana? begini, Sebut. Ada lah. Ayo sebut. Artinya Sebut. pembangunan Sebut waduk dong. berhasil. Apa yang Ini berhasil? harus kafir realita. Waduk Dulu Fluid nggak itu kan berfluid. apa yang Kita berhasil? harus diakui waduk. Waduk mana? Rio Berhenti. Macet Waduk jalan. Rio tidak bisa Jalan. bergerak. Rio Tapi itu gini loh, tidak Pak, bisa gini loh, diperbuat Pak. apa-apa. Anda Jadi belum gini ke loh. lapangan. Enggak, saya ke Tidak lapangan. ada yang dilakukan. Ada. Jadi gini Sebut loh. satu dong. Sebut satu. Enggak, kita rasional lah. Jadi gini loh. Saya nasional, bukan Anda doang Nggak, yang gini loh, nasional. gini loh, politik. Seolah-olah nasionalitas milik Anda itu Enggak, salah. enggak, Jangan enggak. dengan ngomong itu Baik, Anda kita harus break mensugesti. dulu ini ya. Enggak. Pemirsa, tentunya diskusi ini masih berlanjut ini Pak Ridwan dan Romo dan Bu Andi Nurpati. Dan pemirsa, ini masalah banjir ini tampaknya cukup seru ya. Bila Anda sedang tidak kebanjiran, pastikan Anda masih bersama kami dalam Jak TV. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita, masih membahas masalah politisasi banjir ini di Jakarta. Tentunya saya tadi lanjutkan ya Bu Ani ya. Bu Andi, tampaknya Anda begitu mengatakan begitu skeptis, seakan-akan Jokowi ini tidak ada keberhasilannya begitu ya. Padahal kalau dilihat, mungkin kita lihat ya, Sudirman Tamrin biasanya kan banjir ya. Ini belum. ini baru mulai musim hujannya. Saya kan sehari hujan udah langsung banjir beberapa tempat, ya kan. Artinya begini, memang ada beberapa yang menurut saya sih berhasil. Satu berhasil menggusur masyarakat kecil, ya kan. Nah, dengan tidak memberikan solusi apa. Pedagang di Tanah Abang misalnya digusur juga, pindahin ke Blok G itu nggak bisa juga berfungsi. Tapi Blok jadi G-nya. nggak macet kan ya Bu ya? Muntah lagi udah. Balik lagi ke jalan nih Juga sekarang Tanah Abang sebagian, masih. ya kan. Udah muntah lagi. Artinya gini loh, harus ketika mengambil suatu tindakan, solusi yang terbaiknya apa. Sama dengan terminal Lebak Bulus akan ditutup, tapi kemana mereka
Ya kan, nggak ada tempat yang diberikan solusinya Nggak apa. ada. Jadi perencanaannya seperti apa sih gitu ya. Jadi tidak sporadis tapi menimbulkan dampak yang lain. Sampai dengan Ini murni kekecewaan Pak Ridwan terhadap Jokowi seperti kata Bu Andi tadi, karena ekspektasinya tinggi, bukan karena ada faktor Nggak ada, dia pembohong. Dia pembohong. Bohongnya dia pertama. Dia dengan komunitas Betawi berjanji mau memasang jalan nama si Pitung yang kagak pakai ongkos, itu tidak terjadi. Bohong dia yang kedua. Dia mau bikin raperda tentang pelestarian budaya Betawi, sampai gini hari nggak terjadi. Bohong dia yang ketiga. Dia mau bikin deep tunnel, tidak terjadi. Sekarang dia buang kepada pemerintah pusat. Saya menghadiri pertemuan itu. Deep tunnel itu dia bilang dia akan ongkosi 21 T dalam 7 termin. Dia tuh pembohong. Nah ini Romo benar-benar berbohong atau memang belum terlaksana begitu? Saya nggak akan menjawab itu. Yang ingin saya katakan bahwa problem kita banjir ini kan problem tentang tata ekologi, sistem. Maka ini tidak bisa diatasi hanya perorangan, tapi sistemnya. Jadi juga tidak bisa pemerintah pusat lepas, tetangga lepas tidak bisa. Maka perlu koordinasi. Nah ini tidak boleh lepas itu, ini. makanya Ini nyerah itu. juga kan? Itu Hah? artinya nyerah gini juga loh. berarti Jokowi Dia- dong. Loh, ini bukan Iya persoalan kan? Jokowi Berarti semata-mata. nyerah Justru juga. kalau cara Nggak bermain begitu. gini. Nggak begitu ngomongnya Jadi Jokowi gitu loh. di awal. Ini gini loh. Yang dijanjikan kepada masyarakat itu Nggak, apa? semula dia bilang dia Gitu loh. Superman, itu dia ucapkan. Iya. Saya ini Superman. Bisa Ya kan? menyelesaikan. Nah, taunya Superman dari pasar Klewer. Ya tapi seperti itu Pak Ridwan. Iya dikatakan tadi ada sering lempar ini loh Pak Ridwan. Kenapa? Mesti kalau misalnya pemerintah pusat ini ya Bu Andi ya, betul. ada yang menanya banjir langsung dilempar ke Jokowi. Kalau kita kan pemerintah nggak pernah mengatakan bisa mampu menyelesaikan sendiri, ya kan? Pemerintah nggak pernah bilang begitu mampu menyelesaikan sendiri. Tapi yang berjanji itu Jokowi mampu menyelesaikan banjir dan macet Jakarta Begini, sebagai Ibu gubernur gitu loh. Rahma Silakan. Sarita, dia harus berkoordinasi vertikal dengan pemerintah pusat yang baik. Persis. Ini adalah NKRI, bukan negara federal, walaupun dia dipilih rakyat, Betul. tapi dia menghajar Mendagri, dia menghajar presiden, dia tidak punya hubungan baik dengan Pemda sekitar, bahkan direndahkan martabat Nur Mahmudi, sampai dia oleh pegawai Depok dimuat di dalam online. Dia diajar-ajarin, wahai Jokowi, engkau harus mengenal wilayah dan engkau harus mengenal masalah. Kenapa? Joko Kirmanto menghajar Jokowi, wahai Jokowi, engkau harus bisa bedakan mana tugasmu dan mana tugas pemerintah pusat, karena dia mau mengambil alih masalah TB Simatupang. Itu Menteri PU Joko Kirmanto. Dia tidak mengerti koordinasi. Orang Belanda mengatakan dia itu on bestirlek dalam bekerja. Jangan-jangan ini seperti itu Pak Roma, bahwa ini belusukannya hanya ke daerah-daerah saja tapi tidak Ya, gini tadi lah. itu ke Pemda dan Jadi lain gini lah, sebagainya. kita harus melihat sekarang tingkat kepuasan masyarakat. Konflik biasa, pro kontra itu wajar lah. Itulah bagian dari demokrasi. Tapi juga banyak orang yang membela dia. Ini ya wajar juga. Artinya kita harus mendudukkan masalah ini dengan jernih, clear, bahwa politisasi banjir itu menurut saya tidaklah elok. Justru semakin dia serang, semakin rakyat simpati. Baik. Percayalah. Itu adalah jampe-jampe dari awal. Siapa yang nyerang Jokowi, benturin kepala ke tembok. Nah, Jokowi nanti itu bisa- adalah nabi. Ini jampe-jampe kuno. Enggak. Enggak laku sama saya ini jampe-jampe. Saya akan hajar Jokowi. Ya, silakan, kan? Saya akan hajar Jokowi. Ya, ini silakan jampe-jampe saja. kuno. Silakan Masa saja. pendeta main jampe-jampean. Ini jampe. Anda jangan menyerang profesi. Saya bukan itu, saya sebagai anak. Lah ini. Anda menyebut kalau Jokowi diserang akan begini. Ini kan Itu berdasarkan- Anda bukan lagi jadi pendeta Enggak, namanya. saya kan berdasarkan fakta, Fakta data. apa? Lihat aja Twitter. Survei bukan Enggak, fakta bukan dong. survei. Survei Ini bukan ada- fakta. Kita lihat ini Sudah ada lah. temannya, ada penelpon masuk Ya, ya. sudah Kita lah. terima dulu. Halo. Ya belum. Halo. Halo, selamat malam. Ya silakan, dengan siapa di mana? Sama Edwin Kelapa Gading. Ya silakan ini Pak Edwin. Iya begini, kita jangan terlalu salahkan Jokowi. Ya. Negara kita ini udah kacau dari zaman Soeharto, itu harus tahu. Sistem tata kota kita udah nggak ada. Ya. Harusnya dari zaman Soeharto udah diatur. Itu pembuangan air di mana, jalan di mana, perumahan yang teratur di mana, tidak ada perumahan kumuh. Nah, banjir ini kan disebabkan oleh terlalu banyak perumahan kumuh.
Iya. Ya, lihat di sekitar kali-kali banyak yang tinggal buang sampah sembarangan, masuk ke got, masuk ke pembuangan air. Lah gimana nggak banjir? Baik. Di Kali Kelapa Gading bagaimana Nanti- Pak Edwin? Kelapa Gading sekarang namanya begini Mbak. Nggak banjir Ini sana karena rajin buang sampah. ini sebenarnya ini nggak ada banjir. Ini cuma pembuangan air itu banyak sampah. Ya. Iya deh. Ya, baik, terima kasih ini Pak Edwin. Ya, ini Bu Andi semuanya disalahkan hanya kepada Jokowi, katanya ini tata kotanya dari zaman Jadi Soeharto, gini. dari zaman gubernur-gubernur yang lalu. Iya, Bahkan betul. Ali Sadikin pun juga tidak bisa loh mengatasi Betul. banjir kan? Sebetulnya kan persoalannya hanya pada persoalan Jokowi terlalu menjanjikan yang besar kepada masyarakat DKI. Jadi menagih janji ini. Iya, itu menagih janji. Yang lain tahu semua problem Jakarta nggak bisa diatasi dengan cepat. Walaupun ada yang 2 periode tapi nggak bisa cepat. Karena ini kan tadi beliau bilang, ini kan ada sistem yang memang harus dilakukan bersama. Ini persoalan Bogor, ya kan? Persoalan Jawa Barat, Banten, terkait semua dengan DKI. Sudah itu ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Nah, kalau dengan ekspektasi harapan yang begitu tinggi yang diberikan tadi Jokowi kepada masyarakat, inilah yang ditunggu dan ditagih gitu. Ketika sekarang posisinya begini, kemudian Jokowi mengatakan ini juga tanggung jawab pusat, iya kan? Ya. Ini juga tanggung jawabnya daerah tetangga begitu kan. Nah, mestinya kan jangan melempar seperti itu. Tapi ini lagi sedang dikomunikasikan, lagi sedang Tapi dipayakan sama-sama. siapa yang menagih begitu. janji itu? Siapa yang kecewa itu kan? Apakah ini mewakili Jakarta atau kita tahu masih banyak juga yang Betul. membela Jokowi? Jadi ingat begitu ya, suara Jokowi di pilkada itu kan hampir sama dengan suaranya Poke. Dan 30 sekian persen lagi golput. Golput Jangan 30. diklaim bahwa lebih banyak suara Jokowi. Iya, baik. Tambah Poke ini 60%. Baik. Jadi kalau kita mengatakan Benar, sebetulnya kalau kita mengatakan Jokowi tidak terlalu muluk-muluk menjanjikan, ini nggak juga terlalu ramai Baik. begitu. Baik, kita akan lanjutkan lagi ini pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini kami segera kembali. 24. Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita, masih membahas tentang politisasi banjir. Saat ini kita sudah terhubung dengan Pak Sanusi, Ketua Fraksi Gerindra. Halo, selamat malam Pak Sanusi. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam Pak Sanusi. Ada juga nih Pak Ridwan dan Bu Andi Ya, Bupati ada. juga Romo Beni Susetio Ya. di studio. Ya, Pak Sanusi, bagaimana Anda melihat penanganan banjir kali ini? Karena ini tentunya banyak yang kemudian menggunakan masalah ini untuk menghujat Jokowi seperti itu, atau ada juga yang membela. Nah, ini kalau dari DPR sendiri melihat penanganan dari banjir ini bagaimana nih Pak Sanusi? Jadi yang perlu saya sampaikan bahwa saat ini penanganan banjir sudah cukup memadai. Saya mau kasih contoh gini. Hari Minggu itu hujan dari pagi sampai malam. Dan hampir tidak ada genangan. Yang sekarang terjadi adalah luapan sungai pada 2 titik, yaitu Kali Ciliwung dan Kali Pesanggerahan. Untuk daerah lain biasanya, setahu saya tahun-tahun kemarin hujan setengah hari aja Tamrin tergenang, Sudirman tergenang, pusat kota itu hampir tidak ada genangan karena semua fungsi mobile pump, fungsi bak kontrol jalan, terus waduk semua sudah direvitalisasi. Memang persoalan Ciliwung itu persoalan ada di hulu yang harus tetap diberesin. Kalaupun disodet itu pada masuk ke BKT, tetap daerah Ciracas ke sana masih tetap banjir, makanya hulu harus diberesin. Nah, jadi menurut saya dengan yang kita sempat bantu di APBD 2012 dan 2013 itu berfungsi sekali bagaimana persoalan banjir itu teratasi. Baik, tapi Pak Sanusi banyak salah satunya nih ada narasumber di studio juga ya, banyak kemudian menagih janji Jokowi yang mengatakan sanggup menyelesaikan masalah banjir di Jakarta. Iya, memang kalau kita bicara masalah banjir, sebagian sudah terselesaikan. Cuma persoalan yang luapan sungai yang sekarang ada di Kampung Pulau Manggarai dan sebagian di Ciracas itu karena luapan Sungai Ciliwung. Dan sebagian lagi di Kembangan tuh luapan Kali Pesanggerahan. Itu yang memang masih belum terselesaikan. Jadi janji itu banyak yang sudah terlaksana nih Bu Andi. Bohong dia. Dia bohong Sanusi. Yang pertama, yang dia lakukan adalah yang pertama nembak hujan 40 M. Pakai BNPB. Saya sudah debat BNPB. Kalau rekayasa cuaca itu berhasil, Amerika sudah gunakan. Waktu Jadi dia hajar kemarin itu diam Sanusi. Ini giliran saya. You enak dari telepon, nggak berani berhadapan. Oh iya. Berhadapan dong. Jangan dari jauh ngomong. Lanjut, Bang. Nimpuk Lanjut, Bang. Iya, baik. Silakan Pak Ridwan. Lanjut, Bang. Lanjut, Bang. Lantas
Begitu ditembak tuh hujan, hujan malah jalan. Lah kata BNPB ini awannya udah mateng. Kalau kita mau nembak awannya mentah. Loh kenapa dijalanin? Udah tahu awannya mateng. Itu 40 M loh biayanya. Dan sekarang dia disebut Kampung Pulau. Mana itu Kampung Deret yang dijanjikan? Ya, mungkin bisa langsung dijawab ini Pak Sanusi. Saya jawab pertama, Pak Ridwan, Bang Ridwan perlu tahu bahwa kampung itu merapitalisasi rumah-rumah yang dianggap tidak layak huni. Itu namanya bantuan hibah kepada masyarakat. Masyarakat yang bangun sendiri itu namanya Kampung Deret. Supaya tidak salah Mana dia Kampung Deret yang di Kampung Pulau kan yang ada di Tanah Tinggi 10 biji. Jadi saya mau kasih tahu yang mau Dan Anda ubah itu APBD-nya 2013 dipindahkan ke pos kesertaan dana pemerintah untuk Jakarta Pertindo. Bagaimana? Abang kan ngomong kan? Abang kasih ngomong. Saya kasih jelas. Silakan supaya paham, supaya confused. Yang namanya Kampung Deret itu bantuan hidup kepada warga siapapun yang rumahnya tidak layak huni. Itu yang bangun masyarakat sendiri, itu namanya. Betul, tapi kan dia cuma kasih 21 dari 46 yang dia janjikan. Saya belum selesai bicara. Jadi kalau yang mau dirapitalisasi, bicara yang benar dong, yang fakta, jangan mentang-mentang DPRD. Baik. Anda mengerti Bukan. data Baik, enggak? lanjutkan Pak Sanusi. saya sampaikan apa adanya karena itu di bawah Komisi Syariah. Kampung Deret Iya, adalah apalagi di bawah komisi Anda, jujur dong bicara Kita kasih bahwa itu nggak kesempatan ini Pak selesai. Ridwan, Pak Sanusi mungkin Bantuannya. menjelaskan. Kasih kesempatan dulu. saya jadi gini supaya tidak confuse masyarakat bahwa sekali lagi Kampung Deret itu dana hibah diberikan melalui dinas perumahan kepada masing-masing warga, bentuknya hibah di BPKD. Itu adalah merapitalisasi rumah-rumah, itulah Kampung Deret, bukan dibikin rumahnya berderet, bukan, jangan ya, salah saya supaya tidak tahu salah persepsi itu. ya. Saya Yang kedua, yang abang bilang tadi bahwa yang sampai saat ini kita bicara real bahwa hujan itu hari Minggu dari pagi sampai malam hari itu hujannya besar. Nah itu yang saya udah bilang tadi, kita bisa lihat biasanya setengah hari hujan itu Tamrin sebagian pusat kota semua tergenang. Hampir tidak, makanya saya sampaikan tadi saya apresiasi. Baik, Jadi saya mungkin tidak dilanjutkan Ibu Andi Nurpati, silakan mengomentari. Ya, jadi gini aja lah. Nanti kita lihat fakta. Jadi kan betul-betul musim hujannya itu bukan sekarang. Masih ada Imlek ya, yang biasanya jauh lebih besar lagi curah hujannya. Walaupun ada sekarang upaya rekayasa apa namanya cuaca yang tadi 40 miliar itu, ya artinya kan juga selain upaya itu memang ada juga upaya penggunaan anggaran yang lebih besar untuk menjaga kepentingan itu, ya kita hormatilah ya proses-proses itu gitu kan. Tapi sebenarnya itu untuk kepentingan rakyat kan Ya, sebenarnya. Ya, tapi sejauh mana nanti juga manfaatnya kita lihat ya kan. Karena ini kan harus sinergi lah. Jadi nggak mungkin jadi nggak usah ngotot lah Pemprov itu, gubernur itu mampu menyelesaikan sendiri gitu. Ya, jadi memang ini harus bersinergi semua. Termasuk yang saya bilang tadi, gubernur tetangga kita itu punya apa namanya, kita punya kepentingan terhadap gubernur tetangga, itu belum dilakukan oleh Pemprov DKI. Gubernur dalam konteks ini komunikasi politiknya, programnya, sinerginya dengan gubernur tetangga kita itu penting gitu. Jadi jangan merasa bahwa hanya gubernur DKI yang mampu menyelesaikan, tanpa partisipasi gubernur tetangga juga nggak bisa kita Silakan nih Pak Sanusi. Ya, yang dia sampaikan apa Ibu Andi Nurpati memang benar. Jadi saya dibilang Ciliwung itu harus menyelesaikannya di hulu. Kalau nggak ada komunikasi dengan Bupati Bogor, dengan Gubernur Jawa Barat, ini sulit sekali diselesaikan. Nah itu yang saya bilang tadi. Kita bisa sodet di hulu, kemudian dilakukan ke Cisadane. Karena kita pun masih beli kali Cisadane buat palija, buat air baku. Ini yang kemudian harus dimanfaatkan. Ciliwung itu kalau kita nggak sodet di hulu, itu sangat sulit sekali untuk ngebendung. Ada komunikasi Jakarta. Siapa Bapak Sanusi? Yang nggak ada komunikasi siapa? Bukan, ini yang saya dibilang. Iya, saya ada. bahwa Jangan memberikan keterangan, jangan tidak bisa diverifikasi. Yang tidak mau berkomunikasi adalah Pemda DKI. Nur Mahmudi sudah mau, Gubernur Jawa Barat sudah memfasilitasi, tidak ada jawaban, ya kan? Saya juga sudah bertemu dengan Bapeda Tangerang. Dia juga mengharapkan itu. Kan mereka cuma dapat 3M. Pak Sanusi, maksudnya Pak Ridwan ini Jokowi kurang komunikasi begitu ya? Oh iya, begini. Kalau kurang komunikasi, Bang Ridwan lebih dekat karena dia sahabatnya Jokowi. Kalau saya kan bukan sahabatnya. Tapi intinya bahwa yang disampaikan Ibu Nurpati itu benar, harus ada komunikasi bersama. Itulah yang kita bilang sebetulnya. Maksudnya apakah Anda tidak memfasilitasi karena itu tidak dilakukan oleh Jokowi
Jokowi gitu loh. Saya sampaikan ya, kalau Perpres 54 tentang konsep megapolitan dijalankan oleh Departemen PU, masalah ini selesai. Nah, lempar Karena lagi ke Perpresnya PU. sudah ada. Itu Departemen PU yang bisa Iya. mensinergikan dalam Badan Koordinasi Tata Ruang Enggak. Wilayah dan badan yang kita bilang dengan megapolitan. Itu yang kemudian kita akan memberikan kontribusi apa? Dewan akan support. Tapi yang kalau memang komunikasi Bang Ridwan belum sampai, ya itu penilaian Bang Ridwan. Komunikasi aja. mana? Saya berbicara dengan Pemda Tangerang, ya kan? Saya mengikuti perkembangan polemik dia dengan Walkot Depok, ya kan? Yang ditengahi oleh Gubernur Jawa Barat. Tidak mau dia tanggapi. Sampai kalau didengar tadi kurang enak. Staf Walkot Depok, staf ini bukannya Nur Mahmudi ngajarin Jokowi. Jokowi itu mesti tahu, pertama mengenal wilayah, Baik. dua mengenal masalah. Ya. Itu Baik, aja. mungkin ini tentang sinergi ini ada upaya dari DPR sendiri, Pak Sanusi? Nggak ada, Bu. Jadi kalau DPRD kan tidak dalam kondisi yang lebih tataran teknis. DPRD adalah dalam rangka mengamankan kebijakannya. Komunikasi itu ya harus dilakukan Tapi oleh DPRD gubernur. punya kewenangan manggil gubernur loh. Pak Gubernur, Kenapa? kenapa ini nggak dilakukan komunikasi dengan gubernur DPRD tetangga? maksudnya. Oh iya. DPRD sangat memungkinkan, tetapi sekali lagi DPRD dalam konteks yang besar, Demokrat yang menguasai di sana, sehingga ketuanya juga harus manggil. Tapi sampai saat ini memang komunikasinya menurut saya cairlah antara eksekutif dengan legislatif. Persoalan ini Bukan, maksud saya begini Pak Sanusi, kan DPR itu kolektif, kolegial ya, jadi Betul, tidak hanya satu betul. fraksi, karena itu kan Betul. komunikasi politiknya. Kalau melihat misalnya, oh perlu sinergi komunikasi program yang match antara tetangga dengan DKI, kenapa tuh gubernur gak dipanggil untuk membahas Ya, itu? Nah ini kan saya- hujan sudah tiba, koordinasi antar tetangga tidak ada, jadi jalan sendiri gitu. Saya sampaikan kepada Ibu bahwa komunikasi saya sudah sampaikan, karena kebetulan Gerindra cuma 6 tidak mencapai pimpinan. Oh saya berarti seringkali Bapak sudah- punya wakil gubernur Pak? Iya, wakil Itu gubernur dulu, sudah ada, Pak tetapi kan Sanusi. Ibu yang Ya. perlu manggil kan, yang perlu memanggil kan katanya legislatif. Iya, gitu tapi ya. kan komunikasi Ada politik ada wakil gubernur, Iya, kan ada. boleh juga Iya. dari pihak gubernur atau Pemprov menyurati pimpinan DPRD, kami akan memaparkan, menyampaikan Betul. apa upaya-upaya penanggulangan Iya. banjir. Oh, Nah ini kita saya belum dengar sampaikan- nih gitu ya, saya termasuk sampaikan kepada sinergisitas Ibu, tadi itu. Oke, saya sampaikan kepada Ibu waktu pemaparan RPJMD sudah disampaikan oleh Pak Gubernur dan Wakil Gubernur di hadapan seluruh pimpinan fraksi. Waktu penyampaian termasuk apa yang dikerjakan sudah disampaikan, karena itu tertuang dalam RPJMD, Bu. Nah kalau Jadi gitu saya sampaikan- hasilnya apa antara dengan dengan kabupaten, kota dan provinsi tetangga ini hasil apa yang sudah saya diperoleh? sampaikan lagi kepada Ibu bahwa kita sama-sama di Dewan biasanya teriak, tapi kali ini pada saat hujan hari Minggu pagi sampai malam hari, kami merasakan ada yang berbeda. Kami lo melihatnya ya dari makanya Tapi tidak ada bukan reaksi tidak DPR. cukup dengan itu Enggak, yang Pak berbeda Sanusi. apa? Merasakan Yang berbeda berbeda, apa? faktanya Pak kan Sanusi. masih ada yang 1 meter Baik. ya, Iya. 5 meter nih sampai hari ini Kalau yang itu masih. akibat luapan Sungai Ciliwung. Baik, Pak Sanusi ini yang mungkin yang terakhir Pak Sanusi, kalau melihat diskusi tadi tampaknya ini Bu Andi tadi mengatakan bahwa ini kan baru permulaan ya, belum Imlek dan Oh, iya. lain-lain Iya, banjirnya. betul. Kalau melihat ini tampaknya nasib Jokowi ini di ujung tanduk ini, maksudnya tergantung banjir sekali, banjir yang menentukan nasib Jokowi, begitu Pak. Iya, boleh aja kalau Jokowi di ujung tanduk, kan wagubnya nggak di ujung tanduk, wagubnya masih di kepala tanduk. Tenang aja nggak apa-apa. Jadi intinya begini, saya sampaikan. Kok bisa bahwa- seperti itu? Maksud saya adalah bisa begitu. banjir ini sangat menjadi penentuan bagi Jokowi Iya. dan Ahok, Nah, begitu. gini, Jas, kalau zaman 2014 politisasinya agak cukup lumayan. Tetapi saya sampaikan bahwa reaksi yang kita sampaikan, APBD yang kita buat itu sudah memberikan berdaya untuk APBD yang mana, Sanusi? Nah, sekarang Abang Ridwan mau tanya APBD mana? Iya, apa mana? semua? Yang Sebutin baru aja, diketok Bang 1 Ridwan minggu mau yang tanya lalu. mana? Lalu sekarang kan belum diketok palu, ditunda lagi. Bukan APBD 2013 sudah selesai. Tadi ente sebut semua. 2012 itu zaman Pak Fauzi. 2012 putar lagi rekaman ente. 2013 saya Iya. sampaikan bahwa 2012 2013 Itu Pak kita Fauzi merap itu. gini Jangan 2012 ente 2013 caplok sukses gubernur yang lama menjadi suksesnya Jokowi. Jangan. Ya, baik. Sanusi. Baik. Cukup Baik, ya? Iya, baik, terima kasih nih Pak Sanusi ya. Terima kasih. Selamat malam, dan pemirsa, kami masih akan terus berlanjut setelah pesan-pesan berikut ini.
Ya, Anda kembali dalam Adapa Berita membahas politisasi banjir. Romo, seperti diungkapkan Bu Andi tadi ya, ini belum puncaknya, masih ada Imlek, kemudian Cap Gomez, bahkan BMKG mengatakan bahwa curah hujan ini akan terus meningkat hingga akhir Februari. Ini apa? Jakarta, mengingat Jakarta ya, ibu kota, Manado yang lebih parah mungkin tidak seheboh Jakarta kalau banjir ya. Nah, ini apa menurut Anda yang harus dilakukan Jokowi ya untuk menyelamatkan Jakarta sekaligus menyelamatkan nasibnya ini mungkin? Ya, kalau itu saya nggak mau komentar karena saya tidak masuk di situ. Menurut saya ini saatnya lah kita semua menata ekologi kita, lingkungan kita. Karena apa, alam kita ini memang rusak. Ini kan akibat dari pembangunan yang orientasi tidak pada ramah pada lingkungan. Maka ya kita harus menata ulang semuanya. Dan harus kita akui, maka harus ada koordinasi, kerjasama, instansi masing-masing terkait bagaimana kita membangun keadaban masyarakat. Itu sudah dilakukan tidak oleh Jokowi? Ya, dalam proses kan, orang melihatnya itu. Yang kalau mana kita itu lihat, lah proses pembangunan, macam-macam bendungan, macam-macam itu dikuat. Nah, ini kan membutuhkan komunikasi. Jadi gini lah, yang harus kita hindari adalah banjir ini jangan dipolitisasi. Karena tidak ada yang untung. Tapi bagaimana kita sekarang mempersiapkan kalau banjir terjadi, apa planning A dan planning B. Itulah korban yang penting. Kalau saya lebih berpikir apa tidak mungkin korban. Itu yang lebih penting ya Bu Andi daripada kemudian memanfaatkan banjir ini untuk menjatuhkan lawan politik dan lain sebagainya. Planning A, planning B, C atau Z itu politisasi ya. Ada sebuah planning yang benar, yang baik, yang sistematis, itu adalah kerja dari politisi. Dalam konteks ini politisi ada gubernurnya, ada eksekutifnya, ada legislatifnya kan, apapun partainya. Jadi bapaknya mengatakan jangan dipolitisasi, tapi Anda mengatakan harus ada planning. Nggak ada planning kalau nggak ada politik. Tentu Anda mengerti yang dimaksud politisasi di sini adalah untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu. Saya paham, paham. Politisasi untuk menyudutkan itu kan dia tidak mengatakan mari kita saling menyudutkan, tidak. Kita juga tidak menyudutkan, tapi kita ingin menyampaikan bahwa jangan terlalu merasa bahwa ini sudah berhasil. Harus mampu menerima kritik juga dong, jangan cuma bisa mengkritik. Iya kan? Nah, apa yang dilakukan, yang Anda bilang dalam proses komunikasinya dengan yang terkait itu yang mana? Ya, belum berhasil dan belum gagal tapi ya. Tiap hari berita kita lihat nih, kita tonton, kita baca ya. Tidak ada pertemuan dengan Gubernur Banten, tidak ada pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat, tidak ada pertemuan dengan Wali Kota Depok, Bekasi dan Tangerang dan seterusnya. Mana pertemuan yang dimasuk komunikasi? Komunikasi dengan pemerintah pusat juga nggak ada. Jokowi datang meluncing jalan di Casablanca, itu kan produk yang kemarin, ya kan? Belum ada sesuatu yang Anda katakan itu sedang dalam proses komunikasi politik sudah setahun lebih loh. Tapi komunikasi dengan rakyat mungkin ya Pak Ridwan ya, belusukan sering kan ya? Iya, belusukannya kagak ada gunanya. Dia pergi ke Jalan Tamrin, tahu-tahu nyemplung ke got. Ya kan, terus ke kamera TV, ini hebat nih bakal jadi presiden nih. Masa syarat jadi presiden bisa nyemplung ke got? Itu kan udah kagak proporsional. Nah, yang saya ingin komentari tadi Ibu Rahma Sarita menyebut Ibu Ani Yudhoyono. Itu kan Ibu Ani Yudhoyono terima tweet kan, kok Ibu nih sibuk dengan apa istilah Instagram ya, kan ada banjir. Ibu Ani Yudhoyono menjawab dengan lucu dan cerdas, ya kan. Kata beliau, loh kok saya yang dimarahi banjir di Jakarta, loh Ibu Jokowi kemana? Ibu Ahok kemana? Lah saya mau jawab, Ibu Jokowi itu tidak di Taman Surapati, beliau pulang ke Solo karena beliau kan ketua Rotary Club, ya kan. Jadi PLT PKK DKI adalah Ibu Ahok. Gitu. Jadi saya ingin menjawab karena saya nggak bisa Twitter, Bu. Saya ingin menjawab Ibu Ani. Lebih penting di sana ya. Ya. Wah, saya nggak tahu deh, lebih penting Rotary Club. Yang pasti tidak lebih penting Instagram dan Twitter pastinya ya. Yang pasti itu mungkin lebih penting Rotary Clubnya ya. Ini ya. Jadi bagaimana kita membangun solidaritas kemanusiaan ya. Bagai banjir ini persoalan kita semua. Dan dalam situasi macam demikian, kita memang membutuhkan sebuah sekarang kebersamaan dan sinergi dari masyarakat. Bagaimana kita mengatasi bersama-sama. Baik, kita harus menjaga kebersihan sungai, tidak membuang sembarangan sampah, membangun sistem ekologi yang baik, drainase yang baik. Ya, mungkin ini saatnya sudah mulai menyadari ya, kalau tidak kita bisa tenggelam. Itu yang kita akan lanjutkan lagi nih, kita harus break dulu, kami segera kembali. Ya,
Ya, Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Ini segmen terakhir, mungkin sekaligus closing segmen. Mungkin Mbak Andi Nurpati dulu ya. Kita tahu Jakarta ini kondisi geografisnya memang rawan banjir, sangat rendah. Tapi kok tampaknya ada pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi geografis ini ya dengan isu banjir ini, Bu Andi. Saya kira kalau banjir kan memang Jakarta sangat familiar dengan banjir dan macetnya gitu ya. Jadi sekarang yang perlu dilakukan oleh pemerintahan Pemprov DKI dalam konteks ini, sekali lagi saya menyarankan segera Jokowi sebagai gubernur bersama dengan DPRD DKI itu melakukan pembahasan sinkronisasi penyelesaian. Tidak cukup dengan hanya ini anggarannya loh, kan itu kan ketua DPRD ini anggarannya nggak cukup dengan itu, tapi memang sekali lagi harus ada komunikasi politik baik dengan tetangga tadi, dengan struktural di atas juga dengan struktural di bawahnya. Pertanyaannya kalau Jokowi setengah mati juga sendiri, nggak didukung oleh aparatnya sendiri, bergerak itu ya susah gitu loh. Jadi komunikasi ini memang vertikal dan horizontal. Baik, ini Romo, selain tadi itu ya masalah kebersihan dan lain-lain, ini pemerintah daerah dalam arti gubernur juga harus tadi itu seperti katakan Bu Andi Nurpati. Pemerintah memang gubernur harus meningkatkan komunikasi, tapi juga meningkatkan kerjasama antar instansi, tapi juga penuh sinergi dengan pemerintah daerah yang lain. Maka dibutuhkan sebenarnya sekarang ini adalah kebersamaan. Kalau ini persoalan Jakarta tidak bisa lepas dari persoalan daerah lain. Tapi kalau kita kebersamaan, tata kelola yang baik, maka kita bisa mengatasinya meskipun banjir akan terus terjadi. Baik, ini Pak Ridwan kebersamaan, bukan malah saling menghujat ini Pak Ridwan. Ya, kebersamaan tanpa Jokowi, dia lebih baik mundur saja karena memang dia nggak bisa bekerja sama. Ya kan, dia tidak melihatkan kebersamaan. Kami dipecah belah orang-orang Betawi. Itu fakta, ya kan? Juga dia tidak ada keakraban dengan orang Islam di sini yang 87% penduduk Jakarta. Jadi kalau berbicara kebersamaan, keakraban, Jokowinya harus pulang ke Pasar Klewer. Tapi kan sudah menang di pemilu. Oh iya, kan ada celahnya untuk mulangin dia ke Pasar Klewer, berapa susahnya sih? Kan jadi itu karena sudah banyak rakyat dibikin sengsara media itu Lebak Bulus. Berapa keluarga? Ya kan, katanya kita harus kemanusiaan. Tapi kan tidak bisa dipungkiri ya, terpilih secara demokratis kan. Kita nggak bicara itu, saya mendukung dia kok awal-awal. Itu ngapain saya pungkiri itu. Tapi sekarang kita cerita ke depan, kalau Jakarta mau selamat, Jokowi harus pulang ke Pasar Klewer. Baik, terima kasih nih Pak Ridwan, Bu Andi Nurpati dan Romo Beni ya. Semoga banjir tidak semakin besar. Itu saja yang kita berharap kita doakan berdoanya ya. Dan pemirsa, demikian ada berita.